Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk pertengahan bulan Oktober 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu gak cocok, gak sesuai dengan kamu, atau gak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya aja, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan ya, karena bacaan ini bersifat general, juga vice versa, bolak-balik. Kalau gak cocok dengan kamu, bisa jadi milik orang terdekat kamu, atasan, partner kerja, lingkungan, situasi atau kondisi keuangan kamu, atau bahkan pasangan kamu sendiri. Bagi kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di pertengahan bulan Oktober ini. Oke, ada Wheel of Fortune, Four of Wands, The Magician, Three of Cups, The Sun, Eight of Wands, Two of Swords, Four of Swords, Ten of Wands, Ace of Wands, Five of Wands, King of Pentacles. Untuk the bottom of the deck kamu ada Queen of Cups, Ten of Pentacles. Saya ngerasa ya, entah kenapa di pertengahan bulan ini, jangankan di pertengahan bulan ini, beberapa minggu sebelumnya pun kamu udah semakin sensitif, sangat sensitif. Untuk beberapa di antara kamu ada yang mungkin karena perasaan-perasaan sensitif ini ya, jadi mudah tersinggung, bawa hati, bawa perasaan atas sikap, tindakan, ataupun perkataan orang terdekat kamu. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan masalah rumah tangga, atau dealing dengan keadaan rumah, tempat tinggal, ada konflik. Ya, konflik ini bisa jadi dengan anggota keluarga, ya orang terdekat kamu. Ya, kalaupun ini adalah bahasa bacaan untuk karir, tapi tidak menutup kemungkinan kenanya ke kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan keluarga. Ada konflik, ada perjalanan, ada rumah, ada seperti pesta, ya, ada tanggungan, beban yang kamu pikul berat banget. Ada kondisi emosi, pikiran yang kabut, ya, nggak bisa berpikir jernih, atau nggak bisa menelaah segala sesuatunya itu secara logis. Kalau misalnya ada perkataan orang lain yang kurang enak, langsung cepet nih ketangkep karena perasaan-perasaan sensitif tadi, bawa hati, bawa keperasaan. Ya, ada The Sun, tetapi saya ngelihat kamu akan mengalami transformasi di mana Two of Swords, pikiran-pikiran yang kabut tadi itu akan semakin tercerahkan. Kamu akan belajar menyikapi segala sesuatunya secara bijaksana, mempertimbangkan segala sesuatunya secara bijaksana. Jadi kamu akan belajar menilai suatu permasalahan, baik itu apa yang sedang kamu kerjakan, situasi atau orang terdekat kamu nggak akan langsung ngambil kesimpulan karena kamu ngerasa tersinggung. Enggak, kamu akan menilai dari segi realistisnya, ya, dari segi logisnya. Kalau kamu di sana salah, ya kamu akan mengakuinya. Jadi akan ada transformasi mengarah ke sana, semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin mampu menerima kritikan, tekanan, ataupun situasi-situasi yang toksik, keadaan yang gak enak gitu ya. Tapi kamu akan semakin dibentuk menjadi pribadi yang kebal, semakin tangguh. Orang kan kalau baru pertama kali memikul banyaknya beban seperti ini ya, kita ngangkat 10 kayu yang tadinya nggak pernah bahkan satu pun, ya tiba-tiba kolaps dong kan gitu ya, kan sakit rasanya. Tapi kalau udah terbiasa memikul beban yang berat, lama-lama jadi terbiasa, jadi
kebal dia. Nah, untuk keadaan mental, cara kamu di dalam menyikapi orang lain juga akan seperti itu. Kamu akan semakin bijaksana, semakin kebal, semakin tahan banting. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu sulit tidur, ya. Di malam hari kepikiran sama anak-anak, gimana sekolahnya di sana, kepikiran sama tanggungan, kebutuhan. Kamu bahkan jauh-jauh hari sudah memikirkan masa depan mereka, bukan beberapa bulan ke depan, udah sampai beberapa tahun ke depan. Sanggupkah aku memikul beban? Sanggupkah aku memenuhi kebutuhan untuk keluargaku, anak-anakku ya? Ya, ada beberapa di antara kamu akan melakukan perjalanan. Mungkin ini adalah bagian dari rencana kamu. Ada juga beberapa di antara kamu melakukan perjalanan sehubungan dengan pekerjaan. Jadi sambil jalan-jalan, sambil kerja, memang tuntutan pekerjaan. Banyak pekerjaan yang harus kamu tuntaskan sendirian. Ya, dalam hal ini kalau kamu ngerasa udah nggak sanggup lagi, sebaiknya mintalah bantuan dari orang lain. Kalau kamu nggak minta bantuan, kamu diam-diam aja, orang nggak tahu. Orang pikir kamu sanggup-sanggup aja. Saya ngerasa di sini untuk kamu ya Virgo, karena sikapnya tough ya. Orangnya memiliki kepribadian yang tough sebenarnya untuk Virgo ini. Orang-orang sekitar kamu juga melihat kamu itu adalah pribadi yang teguh gitu. Tapi yang namanya manusia kan pasti ada limitnya, ada beberapa momen yang membuat dia ngerasa udah nggak sanggup lagi gitu ya kan. Ya sebaiknya mintalah pertolongan dari mereka, karena orang-orang sekitar kamu melihat kamu itu ya kamu mampu gitu. Mereka nggak akan bertanya, mereka pikir kamu ya bisa ngatasi masalah kamu sendiri. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu juga dealing dengan masalah gosip nih. Bisa jadi gosip ini orang-orang di sekitar kamu yang ngegosipin kamu, atau ada anggota keluarga yang hubungannya kurang baik sama kamu, dan pertikaian atau konflik ini nih yang menjadi bahan pembicaraan di tengah-tengah hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Ini bisa jadi kamu yang berada di circle gosip ini ya, atau bisa jadi orang lain yang ngegosipin kamu ya. Di pertengahan bulan, kalau nggak di pertengahan bulan ini, bisa jadi di ending ya, atau bisa jadi udah selesai, akan ada pesta, semacam pesta nih, pernikahan atau memasuki rumah baru. Akan ada undangan, tentunya kamu akan diundang di sana ya. Bisa jadi karena menghadiri pesta ini akan ada perjalanan yang harus kamu tempuh. Oke, saya buka klarifikasinya untuk kartu kecilnya ya. Ada Queen of Cups, the Fool, Three of Cups, Justice, Two of Swords. Wow, muncul lagi Two of Swords, Queen of Pentacles, Nine of Pentacles, Five of Swords, the Devil, Three of Pentacles, jatuh ya. Ada Four of Wands dan juga ada King of Pentacles. Entah kenapa saya ngerasa bentuk konflik ini berhubungan dengan rumah, berhubungan dengan pesta, kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama. Jadi orang-orang yang terlibat di sini bukan cuma dua orang aja, tapi melibatkan orang ketiga, beberapa orang. Ya, ada semacam bentuk kerjasama. Bisa jadi ini adalah bentuk kerjasama di teamworknya kamu di lingkungan pekerjaan ya. Jadi ada konflik, vibrasi yang gak matching, gak cocok, ada gosip-gosip. Kalau di sini saya ngelihat, kalaupun ada anggota partner kerja kamu di lingkungan pekerjaan yang suka ngegosipin ya, gosip-gosip ya, terlepas kamu yang digosipin atau enggak, yang pasti ini energi toksik yang gak matching sama kamu, gak cocok sama kamu.
Kamu di sini menyikapinya secara bijaksana. Awalnya mungkin kamu akan sangat sensitif bawa perasaan nih, jangan-jangan aku yang digosipin. Jangan-jangan dia begini ya di belakangku ngejelek-jelekin aku gitu ya kan. Sempat stres nih, kepikiran nggak bisa tidur gitu. Pikiran macam-macam, jadi kotor gitu ya kan mengenai orang. Tapi kamu nggak mau tinggal diam. Oh enggak, orang lain bisa bicara apa aja mengenai aku. Ya, orang lain bisa berbuat apa aja. Aku nggak bisa ngekontrol mereka. Tapi aku bisa ngekontrol diriku sendiri. Nah, muncul di sini justice ya. Bisa jadi orang ketiga lah yang membukakan hati dan pikiran kamu. Di sini kan gelap nih, kabut ya, nggak bisa berpikir jernih. Ya, semakin kabut dia semakin sensitif, semakin sedih, nggak bisa tidur, mikir macam-macam gitu. Jadi mikir negatif gitu. Tapi ketika kamu sharing, ngobrol sama orang terdekat kamu mendapatkan pencerahan, kebijaksanaan. Jadi, nggak mau ambil pusing dah, gitu ya. Pikir logis aja, berpikir bijaksana aja. Kita tanggapin yang positif-positifnya aja, gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu ini akan ada ya, bukan akan, ada kelompok yang memang supportive sama kamu, positif ini feedbacknya sama kamu ketika kamu bergaul sama mereka. Tetapi ada juga kelompok yang vibes-nya itu negatif sama kamu gitu. Ya ini tergantung kamu sendiri. Kamu menyikapinya. Kalau kamu bawa hati terus ya, kamu ya semakin habis nih energinya dari dalam, terkuras gitu ya. Kalau kita mikirin apa kata orang gitu. Tapi kalau kamu menyikapi secara positif, ngejauhin diri dari energi toksik, kamu akan semakin bijaksana, semakin clear nih, semakin terang menderang kalau berpikir. Kalau kita pikirannya terang menderang, kita ngerjain apa-apa, seberat apapun kerjaan itu jadi ringan gitu ya kan? Ya. Tapi kalau kita punya pikiran, punya ini ya masalah, pikiran-pikiran negatif, pekerjaan yang mudah tadi sekalipun bisa jadi semakin sulit rasanya untuk dikerjakan. Kalau kita kerja di teamwork, apalagi ya ada vibrasi orang-orang yang nggak cocok sama kita. Kalau kita tanggapin negatif, kita sensitifan, ya kita balas mereka dengan bawa-bawa perasaan, yang ada ini makin keruh bentuk kerjasamanya gitu. Tapi kalau kamu menyikapinya secara bijaksana, profesional, maka kerjasama akan bisa tetap menghasilkan hasil yang bagus ya. Walaupun ada ketidakcocokan personil di dalamnya satu sama lain, tapi karena ada sikap profesional dari kamunya, maka hasilnya itu akan bagus. Ibarat ini masalah pribadi ini ya, dikesampingkan. Saya ngerasa kamu mampu mengesampingkan masalah pribadi kamu dengan partner kerja kamu. Ya, cuman di sini memang energi toksiknya agak berat gitu ya. Jadi beban yang sangat berat sih sama kamu saya lihat di sini. Yang namanya kerja ya di mana-mana pasti ada yang pro dan kontra kan gitu ya kan. Yang pasti kita harus bisa bersikap profesional menanggapi apapun situasi yang kita hadapi yang mengelilingi kita. Di sini saya ngelihat keberhasilan kamu akan tercapai. Ya apa yang kamu targetkan itu akan maksimal kamu dapatkan jika ada kerjasama yang profesional. Kalau misalnya hubungan kamu dengan energi toksik atau partner kerja kamu ini nggak bisa diajak kerjasama gitu ya, kamu udah berusaha profesional tapi dia enggak, mungkin melibatkan orang ketiga sebagai perantara itu bagus ya, supaya kamu nggak ngerasa down atau ngerasa terbebani. Juga saya ngerasa di sini komunikasi sangat penting. Ya, beberapa di antara kamu mungkin lebih banyak diam ya, nggak mau banyak bicara karena kamu mungkin nggak mau menambahi persoalan ya. Ya ada orang gitu ya kan. Nah, di sini saya ngelihat beberapa di antara kamu kalau ada konflik gitu ya kamu diam aja. Atau kalau kamu ngerasa orang ini agak keras orangnya, kamu diam aja. Ini sepertinya
kurang klop nih untuk kesuksesan project atau pekerjaan yang kamu tangani. Kalau ada teamwork di sini ya, melibatkan beberapa orang di dalam mengerjakan suatu project, kamu kudu harus speak out gitu. Speak out-nya itu ya secara profesional. Kalau misalnya menurut kamu ini yang benar, ya kamu bilang itu benar. Kalau enggak ya jangan bilang benar, jangan diiya-iyakan. Dan alasan-alasan kamu mengatakan benar sama enggak itu apa gitu ya kan. Jadi semuanya harus secara profesional, atau mungkin kamu perlu melibatkan orang ketiga sebagai penjembatanan untuk menghubungkan kamu dengan partner kerja kamu yang energinya ini nggak cocok, nggak bisa diajak kerja sama gitu. Aku bukan orang yang bisa bicara belak-belakan. Mungkin kamu seperti itu gitu ya kan. Orang ketiga perlulah dibuat di sini sebagai perantara untuk menyelesaikan, menuntaskan masalah yang ada ini. Karena juga ada di sini the devil. Sepertinya konflik atau hubungan yang kurang baik ini bakalan terus begitu-begitu terus gitu ya. Misalnya ada momen ketemu bisa bagus gitu. Kedepannya nggak bagus lagi ya, kudu harus dituntasin. Sama halnya juga dengan kebutuhan, cicilan, ataupun masalah yang belum selesai kudu harus dituntaskan. Jangan dibuat menggantung, dibiarin begitu aja. Nah, kalau nggak bisa kamu selesaikan sendiri, minta tolong sama orang terdekat kamu dituntasin ini biar nggak jadi beban pikiran. Biar dia nggak kedepannya berkelanjutan gitu ya. Oke, demikian untuk Virgo, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.